Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk, selanjutnya disebut perseroan, dan para peserta rapat yang kami hormati. Marilah kita memasuki acara rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan, selanjutnya disebut rapat, yang dilakukan secara virtual. Para peserta rapat yang kami hormati, bahwa rapat ini dihadiri oleh Bapak Sigit Hartoyo Hadisantoso selaku komisaris yang pada saat ini menjadi ketua rapat. Bapak Segara Utama selaku komisaris independen. Bapak Dr. Muhammad Adib Kumaidi selaku komisaris independen. Ibu Lindawati Gani selaku komisaris independen. Bapak David Hidayat selaku direktur utama. Bapak Irwan Hidayat selaku direktur. Bapak Leonard selaku direktur. Bapak Darmaji Sidik selaku direktur. Sedangkan lembaga dan profesi penunjang, notaris Ibu Kumala Cahyani Widodo dari kantor notaris dan PPAT, Kumala Cahyani Widodo SHMH MKN. Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Luciani Lugina. Pemegang saham yang kami hormati, sebelum memasuki acara rapat umum pemegang saham luar biasa, dengan ini kami sampaikan bahwa tata tertib yang berlaku di rapat ini sebagaimana ditayangkan dan sudah diupload pada website perseroan. Quorum kehadiran dan pemungutan suara diatur sebagai berikut. Ketentuan quorum kehadiran rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili 1/2 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Demikian tadi telah kami sampaikan hal yang terkait dengan tata tertib rapat hari ini. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Sigit Hartoyo Hadisantoso selaku komisaris untuk memberikan kata sambutan serta untuk membuka dan memimpin rapat hari ini. Kepada Bapak Sigit kami persilahkan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang karena kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk yang diadakan pada hari ini Rabu tanggal 15 Desember tahun 2021 bertempat di Financial Hall lantai 2 Geraha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 58, Jakarta 12190 yang dilakukan secara virtual. Perkenalkanlah saya atas nama seluruh anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada para pemegang saham dan hadirin yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam rapat ini. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya Sigit Hartoyo Hadi Santoso sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 November tahun 2021 akan bertindak selaku Ketua Rapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada hari ini. Berdasarkan pasal 13 ayat 2 dalam kurung 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka sebelum rapat dimulai, saya ingin menjelaskan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum perseroan, mata acara rapat, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, dan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Kondisi umum perseroan. Para pemegang saham dan kuasa yang dihormati, perkenankanlah kami menyampaikan sekilas mengenai kondisi umum perseroan hingga periode 9 bulan tahun 2021. Perseroan konsisten dalam menjalankan setiap strategi bisnisnya untuk menghadapi kondisi yang masih belum menentu dampak dari COVID-19. Perseroan terus mengupayakan pertumbuhan kinerja bisnis, baik dari penjualan dan juga efisiensi biaya untuk menjaga margin laba. Hingga 9 bulan tahun 2001, penjualan tercatat tumbuh 23% menjadi 2,78 triliun dari tahun sebelumnya sebesar 2,26 triliun pada periode yang sama. Perseroan terus menerapkan strategi yang biaya efektif untuk melakukan efisiensi biaya operasional dengan target yang lebih tepat dan terarah. OPEC mengalami kenaikan sejalan dengan usaha perseroan untuk meningkatkan kinerja penjualan. Namun rasio OPEC terhadap penjualan tetap terjaga pada level 18% atau turun 1,5% dari tahun lalu. Hingga bulan September tahun 2021, perseroan mencatatkan laba bersih setelah pajak sebesar 865,49 miliar atau tumbuh sebesar 35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan laba bersih ini juga diikuti dengan peningkatan margin laba menjadi 31% dari tahun lalu sebesar 28%. Beberapa aksi korporasi yang dilakukan oleh perseroan pada kuartal ketiga tahun 2021 diantaranya pendistribusian dividen interim pada tanggal 27 Agustus sebesar 455,48 miliar atau sekitar 91% atas laba bersih semester pertama tahun 2021, serta pembagian bonus yang telah disetujui oleh pemegang saham melalui RUU PSLB dengan rasio 131:1 yang telah didistribusikan pada tanggal 5 Oktober. Atas segala upaya yang dilakukan dalam melakukan operasi yang efisien dan berorientasi ramah lingkungan, perseroan dianugerahi penghargaan industri hijau level 5 untuk keempat kalinya oleh Kementerian Perindustrian Indonesia. Demikian yang dapat disampaikan sekilas tentang kondisi umum perseroan hingga 9 bulan pertama tahun 2021 ini. Perseroan tetap menjaga kondisi fundamental yang solid dan terus bertumbuh untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Pemegang saham yang kami hormati, sesuai dengan pemanggilan rapat bahwa mata acara rapat umum pemegang saham luar biasa ini adalah persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Sesuai POJK 15, kami menyampaikan mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat ini sebagai berikut. 1.
Ketua rapat akan menanyakan apakah usulan direksi dapat diterima dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat ataukah perlu dilakukan pemungutan suara. 2. Pemegang saham dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem isi KC. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu 3 menit. 3. Berdasarkan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 4. Berdasarkan pasal 42 POJK 15 junto pasal 14 ayat 2 angka 1C anggaran dasar, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat ini. 5. Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara menarik data elektronik yang telah diberikan oleh para pemegang saham melalui fasilitas IC-KC. 6. Notaris akan membacakan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE. Kami sampaikan pula bahwa pada mata acara rapat pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi agenda rapat sebelum diadakan pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Ketua rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya paling banyak 3 pertanyaan untuk mata acara bagi satu atau seluruh pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara elektronik. 2. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat. 3. Perseroan akan menonaktifkan fitur Raise Hand and Allow to Talk dalam webinar pada fasilitas akses, sehingga diimbau agar pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom elektronik opinion yang tersedia di layar e-marketing hall IC-KC. Pemberian pertanyaan dan atau pendapat dapat dilakukan selama pelaksanaan rapat pada kolom general meeting flow text adalah discussion start for agenda item nomor kurung buka kurung tutup. Pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham melalui sistem IC-KC mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara rapat disampaikan secara singkat, padat, dan langsung pada pokok permasalahan akan dibacakan oleh notaris. 5. Kemudian ketua rapat atau wakilnya yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapinya satu persatu. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada notaris untuk membacakan jumlah saham yang diwakili oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini serta apakah jumlah saham tersebut telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat ini. Terima kasih kepada Bapak Ketua Rapat. Dengan ini disampaikan bahwa saya telah menerima keterangan dari perseroan yang membuktikan bahwa prosedur rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan serta peraturan pasar modal yang berlaku, yaitu A. Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020. Untuk selanjutnya akan disebut juga dengan POJK 15. Direksi telah memberitahukan kepada OJK tentang rencana dan mata acara rapat ini dengan surat nomor 039-DIR-OJK-11 Romawi-2021 tanggal 1 November 2021. B. Pemberitahuan kepada pemegang saham mengenai rencana perseroan untuk menyelenggarakan rapat telah diumumkan pada tanggal 8 November 2021 dalam situs web Bursa Efek Indonesia atau BEI, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSE, dan situs web perseroan.
C. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri rapat ini telah dilakukan pada tanggal 23 November 2021 melalui pengumuman dalam situs web BEI, situs web KSE, dan situs web Perseroan. D. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. E. Bahwa berdasarkan laporan dari PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir melalui fasilitas Electronic General Meeting System atau EC-KSE dalam rapat ini adalah berjumlah 26.504.411.580 saham atau sama dengan 88,384% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan, yaitu sejumlah 29.987.785.529 saham. Sesuai dengan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 22 November 2021 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, persyaratan quorum yang ditentukan dalam pasal 14 ayat 2 1A anggaran dasar Perseroan telah terpenuhi. Demikian yang dapat saya beritahukan kepada para pemegang saham dan hadirin sekalian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan penjelasan Ibu Notaris, prosedur dan quorum rapat telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku. Dengan demikian, rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Dan saya selaku Ketua Rapat dengan resmi membuka rapat umum pemegang saham luar biasa ini pada pukul 10:20 WIB. Pemegang saham yang kami hormati, sekarang kita memasuki mata acara rapat yaitu persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan. Bahwa Perseroan pada tanggal 28 Oktober 2021 telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Yang Tekpak dan Bapak Erik Mamandus masing-masing dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan. Bahwa terkait pengunduran diri tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 9 POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik, selanjutnya disebut POJK 33. Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK sesuai surat nomor 038-SM/dir/OJK-10 tanggal 29 Oktober 2021 perihal laporan informasi atau fakta material. Sesuai pasal 18 ayat 10 Anggaran Dasar junto pasal 27 POJK 33, Perseroan akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris dimaksud paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. Sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan, maka diusulkan untuk 1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Yang Tekpak dan Bapak Erik Mamandus masing-masing dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak rapat ini ditutup dengan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat Perseroan. Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya rapat adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Bapak Yunata Sofyan Hidayat, Komisaris Bapak Yohan Hidayat, Komisaris Bapak Sigit Datoyo Hadi Santoso, Komisaris Independen Bapak Segara Utama, Komisaris Independen Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen Bapak Dr. Muhammad Adib Humaydi. Sedangkan susunan direksi Perseroan tidak mengalami perubahan dan tetap seperti sedia kala dengan susunan sebagai berikut. Direksi
Direktur Utama Bapak David Hidayat, Direktur Bapak Irwan Hidayat, Direktur Bapak Leonard, Direktur Bapak Darmaji Sidik. 2. Selanjutnya diusulkan pula untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta notaris sehubungan dengan perubahan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya. Pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan jika sekiranya ada sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan di awal rapat ini. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada pertanyaan, Pak. Silakan dilanjutkan. Karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya perkenankanlah kami untuk menanyakan apakah usulan yang telah kami sampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Pemegang saham dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem ICKC. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu 3 menit. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan suara mata acara rapat yang dilakukan oleh BAE. Di sini di ICKC ada yang sebentar Pak ya, masih menunggu. Berdasarkan perhitungan suara dari ICKC, suara setuju yaitu sejumlah 26.494.385.640 saham atau 99,96%. Suara yang tidak setuju di sini juga ada sebanyak 15.195 saham atau 0,00057%. Untuk abstain di sini juga ada suaranya yaitu sebanyak 10.010.745 saham atau 0,037%. Jadi di sini untuk total setujunya yaitu sebanyak, saya bacakan dulu ya, berdasarkan pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga total suara yang setuju yaitu sebanyak 26.494.396.385 saham atau 99,99%. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan perhitungan suara yang telah dibacakan oleh Ibu Notaris, maka rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan dari mata acara rapat ini. Pemegang saham yang kami hormati, dengan telah selesainya pembahasan dan telah diputuskannya mata acara rapat umum pemegang saham luar biasa ini, maka selesai sudah acara rapat umum pemegang saham luar biasa ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaannya menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa ini.
Akhirnya, hari ini rapat umum pemegang saham luar biasa PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk dinyatakan ditutup pada pukul 10:29 WIB. Pemegang saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk dan hadirin yang kami hormati. Dengan telah ditutupnya rapat umum pemegang saham luar biasa ini, maka berakhirlah seluruh acara rapat umum pemegang saham luar biasa untuk hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara rapat hari ini, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat.